Itu semua wajib sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu ditambah kewajiban zakat bagi orang-orang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab zakat. Kemudian mereka iman terhadap Al-Quran, artinya iman dengan sepenuhnya terhadap seluruh ayat yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang di awal surat telah Allah jelaskan, semua yang diterangkan dalam Al-Quran itu hak, tidak ada keraguan-keraguan dalamnya. Dan mereka yakin bahwa setelah mati mereka akan kembali ke hadapan Allah. Ulaika, mereka itulah ala hudan, atas petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, ya mereka itu al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Merekalah orang yang memang diberi hidayah oleh Allah, dan mereka orang yang beruntung bahwa mereka akan mendapat rahmat Allah, yaitu surga Allah di akhirat nanti. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka, sawaun, adalah sama, alaihim, atas mereka, ka'anzartahum, adakah memberi kabar takut engkau Muhammad pada mereka, amlam tunzirhum, atau tidak memberi kabar takut engkau Muhammad pada mereka. La yu'minun, sama, la yu'minun, tidak beriman mereka. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Apakah engkau menakut-nakuti kepada mereka atau tidak menakut-nakuti kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Karena khotamallah, telah mencap siapa Allah, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas pandangan mereka atau penglihatan mereka, atas penglihatan mereka, hisyawatun, ada tutup, walahum, dan bagi mereka azabun azim, siksaan yang besar. Mereka tidak bisa beriman karena Allah telah menutup hati mereka. Nah, inilah keadaan orang kalau Allah tidak memberikan taufik atau pertolongan berupa hidayah. Allah menutup hati mereka. Di dalam hati mereka tidak ada bibit iman, sehingga walaupun mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka hanya mendengar sepintas lalu, namun tidak bisa memahami, apalagi meyakini kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak bisa memahami dan meyakini karena hati mereka telah Allah tutup. Demikian pula pendengaran mereka telah Allah tutup. Bukan berarti mereka tuli, tetapi mereka tidak mampu untuk memahami dan meyakini ayat-ayat Allah yang mereka dengar. Demikian pula ada tutup pada penglihatan mereka. Wa ala absarihim ghisyawah. Ada tutup pada penglihatan mereka. Yang dimaksud juga mata hati mereka. Jadi ini bukan berarti mereka itu buta. La ta'mal absar,
walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan berarti mata mereka buta, tetapi yang buta adalah hati. Itu diterangkan dalam surat Al-Hajj ayat 46. Sehingga akhirnya di hari kiamat mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Jadi dalam dua ayat ini Allah menerangkan keadaannya orang kafir. Ya, setelah dalam 5 ayat pertama Allah menjelaskan bagaimana sifat orang iman. Siapa saja yang dimaksud orang iman. Kemudian dalam 2 ayat ini Allah tidak lagi menjelaskan keadaan orang kafir. Karena dapat dimengerti yang dimaksud orang kafir itu tentu kebalikan dari orang iman. Orang yang tidak iman pada hal yang gaib, orang yang tidak mengerjakan sholat, orang yang tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak iman pada kitab suci, itu kafir. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana mereka bisa menjadi kafir. Hal itu adalah karena memang Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi benar-benar keimanan ini merupakan anugerah. Sehingga walaupun Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, menjelaskan ayat Al-Quran kepada mereka, Nabi berdakwah dengan gigih, dengan tekun, dengan sabar, dan terus berusaha mengajak mereka untuk meyakini firman-firman Allah, dan Nabi Muhammad menunjukkan bukti-bukti kebenaran firman Allah yang makin lama makin jelas. Tetapi walaupun mereka secara nalar bisa menangkap kebenaran Al-Quran, mereka mendengar, mereka melihat bukti-bukti, tetapi hati mereka yang tidak bisa iman. Allah menutup hati mereka. Nah, di sini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa keimanan ini mutlak pemberian Allah. Kalau toh kita berdakwah, mengajak, menyampaikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ini kita sekedar melaksanakan kewajiban sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau telah diberi risalah berupa Al-Quran dan Al-Hadis, lalu beliau berdakwah menyampaikan kepada kaum Quraisy pada saat itu dan untuk semua umat manusia ila yaumil qiyamah. Al-Quran ini benar, hak. Tidak ada satu ayat pun yang tidak terbukti, baik di dunia ataupun di akhirat. Semua hal sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Dan semua itu benar. Tetapi faktanya banyak orang yang mengakui kebenaran Al-Quran, tapi mereka tidak bisa iman. Karena memang Allah telah menutup hati mereka. Itulah keadaan orang kafir. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia, man, ada orang. Yaqulu, yang berkata siapa orang, amanna, kami iman, billah, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan pada hari akhir. Padahal wa mahum, tidak ada mereka, bimu'minin, orang-orang yang beriman. Nah, ini golongan yang ketiga dari umat manusia. Setelah ada golongan orang yang beriman, lalu ada golongan orang kafir. Sebagian dari manusia ini ada orang yang ucapannya
mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini secara lisan. Padahal dalam hatinya wa mahum bimu'minin. Sebenarnya hati mereka tidak beriman. Inilah golongan orang-orang munafik yang mereka hanya menampakkan iman secara lahiriah dalam ucapan untuk menutupi kekafiran yang ada di dalam hati mereka. Tujuannya apa? Untuk mencari keselamatan agar mereka juga mendapatkan hak sebagaimana orang-orang Islam. Jadi ayat ini turunnya di Madinah dan mulai di Madinah muncullah golongan yang ketiga ini, yaitu golongan orang-orang munafik yang ada di dalam kalangan umat Islam. Berarti ini dari kalangan orang-orang Ansor, yaitu penduduk asli Ansor dari suku bangsa Aus dan Khazraj. Tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia masuk Islam pada saat umat Islam menang dalam perang Badar. Jadi pada waktu Nabi hijrah ke Madinah dan mengembangkan Islam di Madinah, dia ini adalah tokoh yang awalnya akan dijadikan sebagai pemimpin kota Madinah. Tetapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dia tidak jadi diangkat sebagai pemimpin Madinah. Awalnya dia tidak mau masuk Islam, bahkan dia sangat benci dan marah. Tetapi setelah mengetahui Nabi dan umat Islam menang dalam perang Badar melawan bangsa Quraisy dengan jumlah yang hanya sepertiga dari pasukan Quraisy. Jadi umat Islam hanya 313 melawan 1000 orang pasukan Quraisy, tapi mereka menang. Abdullah bin Ubay melihat ada tanda-tanda kejayaan umat Islam. Dia takut, lalu dia ingin mencari selamat, lalu dia membawa kaumnya untuk masuk Islam. Dia mengucapkan syahadat, dia menyatakan sebagai orang Islam, tapi sesungguhnya hatinya tetap kafir. Tapi dia menutupi kekafirannya. Jadilah dia golongan munafik di kalangan umat Islam. Dan itu mulai ada ketika di Madinah. Pada waktu Nabi masih di Mekah, kalangan kaum muhajirin belum ada kelompok orang-orang munafik seperti ini. Yukhadi'una, menipu mereka Allah kepada Allah. Wallazina, dan pada orang-orang amanu yang beriman. Wa ma yakhda'una, dan tidak menipu mereka illa anfusahum, kecuali pada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidak merasa mereka. Jadi mereka mengatakan kami iman. Tujuannya adalah untuk menipu Allah dan menipu orang-orang iman. Padahal dengan mereka menjadi orang munafik, hanya mengucapkan iman secara lahiriah dalam lisan, tetapi hatinya kafir, tetap kafir. Sesungguhnya mereka itu menipu diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak merasa. Maksudnya, yang akan menanggung akibat dari kemunafikan mereka itu adalah diri mereka sendiri. Di saat nanti di akhirat orang-orang iman Allah selamatkan dari siksaan neraka karena mereka iman lahir batin. Nah, orang-orang munafik walaupun di dunia mereka terselamatkan, dianggap sebagai orang iman, orang Islam, perasaan mereka bisa menipu Allah, bisa menipu pada orang iman yang lain.
sampai mati mereka tetap berada di kalangan orang-orang Islam. Tidak disangka kalau sesungguhnya mereka ini kafir. Nah, itulah orang munafik. Tapi nanti di akhirat Allah tidak menyelamatkan mereka dari siksaan neraka. Bahkan ketika di alam kiamat, di saat Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman, saat itu mereka tidak mendapatkan cahaya tersebut. Dari kiamat akan ketahuan bahwa sesungguhnya batin mereka dulu ketika di dunia itu kafir. Nah, maka dikatakan di sini sesungguhnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa. Perasaan mereka sudah sukses. Bisa mengelabui nabi dan orang-orang iman. Mereka menganggap juga bisa menipu Allah. Nah, tentu tidak bisa. Mungkin nabi dan orang-orang iman ketika di dunia tidak mengetahui kemunafikan mereka. Bisa dikatakan mereka berhasil menipu, tapi itu hanya di dunia. Nah, Allah yang jelas tidak bisa mereka tipu. Sehingga di akhirat Allah tetap membedakan orang iman hukumnya diselamatkan, dimasukkan surga, dan mereka tidak bisa bersama-sama orang iman. Allah mengetahui isi hati mereka. Ketika di hari kiamat saja sudah terpisahkan, mereka tidak mendapatkan cahaya. Saat itulah baru mereka merasa bahwa sesungguhnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Di dunia mereka tidak merasa bahwa mereka itu menipu diri mereka. Fi qulubihim, di dalam hati mereka marad, ada penyakit, yaitu berupa syakkun wa nifaq, penyakit keraguan-raguan dan penyakit kemunafikan. Jadi sifat munafik ini sifat yang menipu. Beda antara lahir dan batinnya. Itu penyakit hati. Fazadahu, maka menambah kepada mereka siapa Allah. Apanya? Marodon, sakitnya. Jadi ya karena memang Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang munafik ini. Jadi sesungguhnya hati orang munafik ini tidak beda dengan hati orang kafir. Yaitu di dalam hati mereka masih bercokol penyakitnya hati. Sama dengan orang kafir. Mereka selalu ragu. Padahal mereka sudah berada di kalangan orang-orang Islam. Mereka menyaksikan dari dekat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat, bagaimana ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, mereka tahu persis praktek Nabi dan para sahabat. Tetapi karena hati mereka itu masih sakit, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, tidak bisa menumbuhkan iman dan keyakinan dalam hati mereka. Bahkan mereka terus dalam kebimbangan dan keraguan. Apakah benar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah Al-Quran, Al-Hadis ini benar? Hati mereka tidak pernah yakin. Dan mereka selalu dalam keraguan. Nah, kemudian fazadahumullahu maradha. Allah justru semakin menambah keraguan mereka itu. Jadi gambarannya seperti orang punya penyakit, katakan bisul. Nah, dia sudah bisulen. Lalu ada orang lain nyenggol bisulnya. Nah, tambah sakit. Ya begitulah keadaan orang munafik. Hatinya sudah ragu-ragu, tidak bisa yakin. Allah nggak membuka hatinya, Allah nggak beri hidayah. Jadi dalam kalangan orang Islam justru tambah keraguan-raguannya. Dia akan menjumpai hal-hal yang justru menambah
ragu-ragu terhadap kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah justru memberikan fitnah, ada kodar-kodar, kejadian-kejadian yang justru membuat mereka semakin ragu. Itulah keadaan yang Allah berikan kepada mereka ketika di dunia. Karena hati mereka sesungguhnya sakit. Hati mereka itu masih ragu. Sama dengan